Kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul, artinya bisa sharing gitu ya, lewat media online, media Zoom dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat dan salam, insya Allah kita harapkan sahabatnya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan sahabatnya nanti di yang Allah, amin. Baik teman-teman semuanya, sebelum mulai sharing, mungkin di sini sudah banyak sudah bergabung ya, kurang lebih sudah banyak, ini ada 30-an yang sudah bergabung, mungkin dari berbagai penjuru, berbagai kota di Indonesia. Selamat bergabung, selamat bertemu dengan kami dari Pesantren Properti Sentolo Yogyakarta. Baik, teman-teman semuanya, saya panggil teman-teman semuanya ya, biar lebih enak, lebih akrab. Baik teman-teman semuanya, malam hari ini mungkin kalau setiap Selasa di pesantren itu ada jadwal sharing. Malam hari ini jadwal sharing dari saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Priarno. Saya merupakan santri Pesantren Properti Sentolo Yogyakarta, program 1 tahun, jadi angkatan pertama. Jadi di pesantren dulu ada program 1 tahun full gitu di pesantren, kemudian saya bergabung di angkatan pertama. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu, kemudian dengan program-program pesantren, saat ini saya domisili di Magetan karena berkegiatan properti juga di Magetan. Kalau asli saya asli dari Bantul, Yogyakarta, dekat dengan pesantren properti gitu ya. Hanya beda kabupaten, asli dekat dengan pesantren. Alhamdulillah saat ini berkegiatan di Madiun Raya atau di Magetan, Ponorogo dan Madiun. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang berasal dari Madiun, Magetan, Ponorogo, monggo nanti secara langsung bisa mampir ke tempat kami, ke kantor kami, ke proyek kami di Magetan, di Madiun dan di Ponorogo. Baik teman-teman semuanya, karena mungkin waktu singkat ya malam pada hari ini, mungkin sekitar kurang lebih 1 jam nanti dilanjut dengan program-program di pesantren. Saya hanya akan menyampaikan tentang pengalaman saya sebagai santri, sebagai anak didik gitu ya di pesantren properti. Bagaimanakah artinya pengalaman di pesantren itu ya, mungkin bagi teman-teman semua yang sini, kalau yang sudah pernah pesantren mungkin sudah hafal gitu ya di pesantren gitu, bagaimana pola-pola belajarnya gitu. Tapi bagi teman-teman yang baru mau bergabung, nanti saya akan sedikit sharing bagaimana pengalaman menarik gitu ya, karena sebenarnya teman-teman yang sudah bergabung atau yang belum bergabung hanya beda waktu gitu aja ya, siapa yang duluan aja gitu ya. Tapi ketika yang duluan berarti yang sudah tahu dan nanti akan gantian sharing gitu. Nah, bagi yang belum bergabung, nah nanti monggo bisa belajar langsung pesantren gitu ya, karena sangat menarik gitu ya, pola didiknya, pola belajarnya, ya tidak hanya teori saja, tetapi yang tidak kalah penting yaitu praktek di lapangan, atau kalau sering kita dulu magang, kemudian nanti kita praktek di proyek-proyek alumni gitu. Nah, sedikit saya share tentang materi. Saya ada PPT atau PowerPoint, mungkin bisa membantu. Mbak Putri, saya nggak bisa share screen ya. Tes. Tes. Halo Mbak moderator, Mas moderator. Halo. Dicoba lagi, Kak. Ya, sudah bisa. Oke.
sambil menunggu teman-teman semuanya. Jadi saya share. Nah, nggak bisa ya Mbak Putri ya? Kelihatan nggak Mbak moderator? Oke, kelihatan ya Mbak? Moderator tes. Moderator tes. Belum Kak, belum. Belum. Belum kelihatan Mbak. Masih proses Kak. Ya. Oke, ini bisa. Bisa ya? Kelihatan ya? Sudah kelihatan Mbak? Sudah Kak, sudah. Ya, oke. Nah, jadi tadi sudah perkenalan. Saya lahir di Bantul, kemudian saat ini menggeluti bidang properti sebagai CEO Pusaka Land. Kemudian kami juga mengembangkan Samitra Land yang sudah berjalan 2 tahun. Kemudian organisasi kami ada Improma, himpunan pengembang properti di Magetan. Kami bergabung di REI Jatim juga, kemudian di DPD Impera Jatim. Nah, teman-teman semuanya, saya akan memulai. Jadi awal mula saya bergabung di pesantren properti gitu ya. Kami ada 8 santri waktu itu. Kita bermula sebagai santri gitu ya, yang tidak tahu apa-apa tentang properti gitu. Jadi saya ingat banget dulu sebelum ada program 1 tahun itu, Pak Bambang, pembimbing kami, pembina kami, guru besar kami gitu ya di pesantren properti. Waktu itu ada program program pemula gitu ya, seperti sekarang ini yang sudah banyak program-program di pesantren. Waktu itu programnya 2 hari, saya ingat sekali, di tahun 2016, Desember 2016, akhir bulan itu saya ingat sekali. Nah, program pemula gitu, nah saya ikutlah gitu ya, karena pada awalnya saya berniat pengen belajar properti tapi tidak tahu caranya gitu. Nah, makanya bersyukur bagi teman-teman di sini yang sudah bergabung atau yang mau bergabung dengan pesantren properti, karena artinya jalannya sudah di depan mata gitu ya. Nah, karena saya dulu sebelum tahu tentang properti itu bingung gitu ya, mau belajar properti itu di mana gitu ya. Karena belajarnya di luar sana itu sangat luar biasa gitu ya. Tentunya biayanya ya tidak cukup murah karena ya tinggi-tinggi juga gitu ya. Terus kemudian saya berpikir biaya dari mana, karena saya berasal dari ya, orang tua sederhana, orang tua petani di rumah gitu ya. Kemudian mau daftar properti yang begitu mahal juga bisa. Nah, singkat cerita, saya cari di YouTube, cari di Google, pengen baca properti. Ada pesantren properti di Sentul gitu, ternyata dekat dengan rumah gitu. Tapi saya nggak tahu, padahal sudah dari 2013 itu ya pesantren properti di Sentul itu. Jadi saya bergabung, ikut program pemula 2 hari. Nah, saya ingat betul ketika waktu itu Pak Bambang menyampaikan di awal tentang seluruh buku-buku ya, tentang bisnis properti, menariknya bisnis properti gitu. Saya hanya domblong itu di belakang karena nggak tahu apa-apa gitu ya.
mau mulai dari mana. Dan yang menarik sekali, yang sangat sampai saat ini saya ingat itu adalah saya tuh nggak tahu dari awal tentang tipe-tipe rumah itu ya. Pak Bambang menyampaikan ini nanti dibikin tipe 3672. Nah, tipe 3672 itu saya nggak tahu gitu ya. 36-nya itu apa gitu, 72-nya itu apa itu nggak tahu. Ternyata 36 bangunannya, 72 luas tanahnya gitu. Kemudian lebar depannya 6, lebar depannya 7, lebar depannya 8 gitu. Saya nggak tahu sekali gitu ya. Belum gitu ya. Belum itu nggak tahu karena baru pertama tahu tentang properti ya di pesantren ini gitu. Kemudian di akhir sesi Pak Bambang menyampaikan bahwa nanti saya dari kami gitu ya, Pesan Properti akan membuka program 1 tahun gitu ya. Nanti mengabdi di pesantren, pokoknya belajar di pesantren selama 1 tahun. Waktu dulu saya karena program pertama memang bebas biaya itu ya, karena baru pertama sekali gitu. Tapi ngabdi pesantren, belajar di pesantren selama 1 tahun, nanti magang gitu. Nah, info itu sangat tunggu-tunggu teman-teman semuanya. Nah, kenapa tadi saya bersyukur kepada teman-teman semua yang sudah bergabung, karena saya pun dulu menunggu itu sampai 6 bulan mau bergabung di program 1 tahun ini. Dari Desember akhirnya bergabung di Juni Juli itu ya. Nah, karena saya dari 6 bulan itu saya tunggu belum dibuka ini programnya gitu ya. Nah, terus kemudian di Juni baru dibuka, langsung saya daftar pokoknya itu. Nah, terus pembimbing kami dulu di pesantren ada namanya Mas Fida, kalau hari ini bergabung gitu ya, menanyakan, saya ingat, yakin mau bergabung nih gitu, Gus gitu ya, yakin Mas, pokoknya saya mau bergabung, pokoknya pengen belajar tentang properti gitu. Nah, kemudian beberapa pola-pola didik, pola pembelajaran kami diajarkan di pesantren properti. Contoh ini merupakan foto kami, ada kegiatan-kegiatan pesantren gitu ya, ngaji bareng di masjid gitu. Kemudian kalau siang nanti bisa ngikut program-program yang program-program mingguan di kelas gitu, bisa langsung masuk dengan mudah gitu ya, artinya karena ya sudah di lingkungan di pesantren gitu. Nah, ini awal-awal kami belajar gitu ya, malam kita harus menyiapkan waktu untuk ngaji bareng, ada pembimbing kami, ustaz kami gitu. Kemudian, nah di sela waktu siang itu tidak hanya teori teman-teman semuanya, kami diajarkan bagaimana caranya biar tahu konstruksi. Setidaknya besok itu saya ingat sekali yang disampaikan Pak Bambang, pokoknya harus merasakan jadi tukang gitu ya, harus merasakan jadi tukang ini, karena ini program 1 tahun saya cerita ya, beda mungkin dengan program nanti teman-teman yang program seminggu itu cukup di kelas, nanti praktek di tempat alumni dengan langsung. Nah, karena ini kami dulu ya benar-benar di apa ya namanya, di blank beneran gitu sama Pak Bambang. Yuk, bagi teman-teman yang sudah pernah ke pesantren, mungkin ada bangunan di sebelah barat kelas itu. Nah, ada 2 lantai itu kami yang mulai dari nol, teman-teman semuanya, mulai dari bikin fondasi itu kami. Kemudian kami menyalakan waktu belajar gitu di kelas, karena saya ingat kata Pak Bambang bahwa kita tuh dididik menjadi pengusaha ya, bukan menjadi pekerja itu. Pengamatan ini, jadi kami sampaikan ekstrim ya. Jadi kita dididik menjadi pengusaha, bukan menjadi pekerja, karena ya kalau pengusaha itu cara berpikirnya harus kreatif gitu ya. Pola-pola didiknya makanya abstrak di pesantren gitu ya. Mau belajar sendiri, nanti ikut mentor siapa gitu. Jadi ya kita harus didik, dituntut harus kreatif gitu. Nah, contohnya di sela-sela waktu ya kita harus belajar sendiri gitu, kita bikin app sendiri. Nah, kemudian kami juga dulu ditugaskan setiap hari harus keluar cari tanah itu ya, cari tanah untuk menego, walaupun belum deal nggak apa-apa, yang penting ketemu baliknya, latihan komunikasi, latihan nego, karena pada ujungnya nanti akan saya sampaikan di akhir bahwa ujung-ujungnya bisnis properti adalah negosiasi gitu ya. Makanya ketika Pak Bambang buka kelas di pesantren, negosiasi itu kelas istimewa, kelas unggulan gitu.
Nah, pertama yang kami sampaikan tadi, kita ada magang. Setelah teori-teori kita ada magang. Magang pertama full tentang marketing, karena memang ujung-ujungnya bisnis, apapun bisnisnya, tak kuncinya yaitu penjualan atau marketing. Maka dari itu kami dulu digembleng beneran dari pembimbing kami, terutama oleh Pak Bambang, bahwa kita harus bisa marketingan, kita harus bisa jualan rumah, kita harus bisa jualan tanah. Nah, kami pertama praktek tempat alumni di Jogja, itu kami jualan rumah, ada 2 rumah, 2 lantai, 1 lantai. Nah, menariknya di Jogja persaingan sangat ketat, sehingga ketika sudah ada orang yang survei itu sangat senang gitu ya. Jadi karena sangat padatnya persaingan, kita bisa menerima respon dari calon konsumen dan serupa itu luar biasa. Kita bisa melayaninya itu sangat luar biasa senangnya gitu ya. Nah, maka dari itu pertama sekali yang digembleng pada kami yaitu tentang marketing, penjualan, karena ujung-ujungnya kita sebagai developer kita harus wajib bisa jualan. Saya katakan wajib nih, harus bisa jualan, karena kenapa? Ya gitu, ini kuncinya di jualan gitu ya, kuncinya negosiasi gitu. Nanti runtutannya itu banyak gitu ya, bagaimana nanti dengan pemilik tanah itu nih, kalau kita sudah punya basic atau sudah punya pengalaman jualan, sudah lihat dalam jualan, kita komunikasi negosiasi dengan pemilik tanah pun tidak akan kikuk gitu, tidak akan kaku gitu, lebih luas gitu ya. Semakin berjalannya waktu, semakin banyak pengalaman, semakin luas gitu ketika dengan pemilik tanah, karena negosiasi tidak hanya dengan pemilik tanah nanti ke depannya gitu ya, dengan perizinan pemerintah daerah, dengan notaris, kemudian dengan perbankan, kemudian dengan masyarakat ketika nanti sudah terjun langsung, kemudian terutama dengan calon konsumen kita gitu ya, bagaimana kita harus meliding atau kita harus bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang kita inginkan gitu. Karena kalau sudah terjun langsung, seperti kita praktek setiap hari itu hampir ketemu dengan orang yang berbeda, dengan isi kepalanya, cara berpikir yang berbeda, sehingga kalau kita pandai jualan, kalau kita pandai komunikasi, insya Allah akan sangat mudah untuk membantu keinginan kita, membantu maksud kita gitu ya. Kemudian persiapan magang kedua yaitu di Magetan, Jawa Timur. Nah, ini teman-teman masih culun-culun ya. Ini teman-teman masih ada yang usia 18 tahun. Ini teman-teman saya juga angkatan saya sekarang sudah pegang proyek di Wonogiri, sudah hampir mau selesai. Ada Mas Fadel, kemudian ada yang di Medan, kemudian ada yang sama saya di Madiun, ada Mas Amru. Nah, ini digembleng beneran gitu ya. Kita berangkat ke Magetan sendiri itu, pakai motor sendiri, kita berjuang menaiki atau menyusuri jalan-jalan Gunung Lawu pakai motor kami gitu ya, seadanya, karena tekad kami yaitu kita pengen belajar, pengen bisa tentang properti gitu. Nah, sampai Magetan sebenarnya ini ya, kita modal nekat dulu di Magetan ini, karena yang sebelumnya belum pernah belajar di kawasan gitu, kemudian kami ditempatkan di Magetan yang pertama sekali di Geraha Pusaka ini luas 1 hektar. Kami terima kasih kepada mentor kami Mas Bedi Sambodo yang mungkin hari ini bisa mungkin lihat di Zoom atau di YouTube. Terima kasih sudah membimbing kami, yang awalnya kami tidak tahu apa-apa gitu, belum tahu apa-apa, dengan bimbingan beliau dan di pesantren kami akhirnya bisa sampai saat ini gitu ya. Teman-teman saya, angkatan saya ada 7 orang ini sudah mencar semuanya. Ada 1 yang sama saya, ada yang lain di Ponorogo, ada yang di Medan, ada yang di Jakarta gitu. Karena pesantren kulinone gitu ya, terbiasa nukang, kita pertama pasang-pasang lampu gitu. Tapi pada intinya yaitu
jualan. Nah, jualan kita langsung praktek tanpa disuruh, tanpa diminta, karena tadi kalau menjadi pengusaha harus kreatif. Kita datang ke dinas-dinas, kita presentasi langsung gitu, pokoknya nggak malu-malu. Dan saya ingat sekali waktu itu saya presentasi di dinas PU, padahal di dinas PU itu semua orang-orang teknis gitu ya, dengan bedanya kami menyampaikan tentang produk kami di perumahan gitu. Alhamdulillah juga closingnya cash gitu. Nah, semangat kami seperti itu, jadi jualan gitu ya, intinya jualan. Kemudian proyek kedua, Geraha Pusaka 2, kami mulai belajar mulai ranah belajar ke teknis land clearing, mulai dari awal bagaimana kita bibulnya itu biar efektif bagaimana, kemudian di level bagaimana tanahnya gitu. Nah, ternyata teman-teman, ketika kita mengikuti pola didik dari pesantren, pola didik dari pembimbing kita, ternyata manfaatnya itu luar biasa kita rasakan sekarang gitu ya. Dulu ternyata kita belajar ngingetin, kita ngikutin gitu, bermanfaatnya rasa sekali ketika kita membuka proyek sendiri itu, oh ternyata dulu kita belajar seperti ini, manfaatnya seperti ini gitu. Jadi oh ternyata gini gitu ya, ketika dulu diajari itu. Karena saya praktekkan saat ini, saya buka tanah kafling, saya buka klaster itu berawal dari belajar ini hanya melihat, mengikuti gitu, ya lama-lama insya Allah sudah bisa gitu ya. Kemudian ketika kami tadi sampaikan yang pertama dan utama adalah marketing, ketika memang sudah dirasa cukup, bisa mulai belajar perizinan, mulai mengurus izin-izin ke BPN, ke izin-izin Setpen, izin lingkungan gitu. Kita langsung belajar langsung gitu ya. Karena kalau teori itu di kelas itu kan masih awang-awang gitu, masih belum ada gambaran, ketika terjun itu langsung tahu. Nah ini yang tadi Bapak Ibu, teman-teman ya, Geraha Pusaka 1 ini proyek pertama kami magang gitu, sangat berkesan gitu ya. Kemudian ini yang Geraha Pusaka 2 yang mulai dari awal kami land clearing. Nah kemudian, tiba-tiba kami harus ke Makassar gitu, diminta oleh pesantren harus magang membantu penjualan, lagi-lagi penjualan gitu ya, lagi-lagi penjualan, karena memang ujungnya bisnis adalah penjualan. Nah, di Makassar ini kami ditarget 3 bulan harus bisa menjual 100 unit rumah subsidi. Nah, kami yang baru pertama keluar pulau lah gitu ya, belum tahu di sana, nah, sudah ditarget sama Pak Bambang harus berjualan 100 unit ini dalam 3 bulan, bagaimana caranya gitu. Nah, terima kasih, saya ingat di sini ada guru kami Mas Kinkin yang selalu membimbing kami gitu. Dulu kami nggak tahu apa-apa, dibimbing harus ketat sekali Bapak, teman-teman semuanya. Pagi sampai siang di lokasi praktek, malam kita harus report, laporan. Ternyata pentingnya sampai sekarang kerasa gitu ya. Pentingnya sampai sekarang kerasa bahwa harus tertib administrasi itu, walaupun kita jualan, walaupun kita sebagai marketing kita harus tertib administrasi juga gitu ya. Nah, alhamdulillah terrealisasi 100 unit lebih dalam 3 bulan bookingan, walaupun yang realisasi KPR subsidi belum sampai 100, tapi setidaknya bookingan sudah sampai 100 lebih, sudah bisa membantu teman alumni di Makassar pada saat itu. Nah, kita pasang sendiri gitu ya, praktek bikin rontek yang menarik gitu. Jadi ada kata-kata yang menarik. Jadi contoh ada akad BPN dulu baru akad dewasa gitu ya. Kemudian pemuda tampan itu kalau sudah punya rumah sendiri. Nah, hal-hal menarik seperti itu tuh akan mengena gitu ya. Akan kita kenang-kenang terus dan akan kita contoh ketika kita sudah terjun langsung, kita praktek langsung, ketika kita sudah punya proyek sendiri. Pun juga saya rasakan sekarang ketika kadang yang namanya jualan itu kadang juga ada titik kadang harus bagaimana ini gitu ya, harus ada ide apa ini. Nah, kita kadang flashback, oh ya ternyata dulu itu kita harus contoh, kita bikin program-program menarik gitu. Contoh sekarang nanti akan saya tampilkan di akhir bahwa saya ada rumah klaster 2 lantai di Medion.
ini beberapa bulan ini kok respon kurang begitu menarik dari calon pembeli gitu ya, dari pembeli. Kami bikin program gitu ya, beli rumah 2 lantai bayar 10 juta langsung akad. Kok bisa gimana gitu ya. Jadi sebenarnya sama dengan program-program yang lain gitu ya, dengan program KPR standar biasa. Cuma kita antisipasi, contoh tipenya bisa diangsur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, sehingga konsumen cukup bayar kecil di awal biar lebih mudah, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang besar di awal. Hal-hal seperti itu. Contoh ini saya ingat dari pesan-pesan kata-kata di marketing Mas Kinkin, cuma 100 ribuan gitu ya, bisa beli rumah. Contohnya 100 ribu ini kita nabung, 100 ribu ini kita bookingnya gitu ya, cicilan 30 ribu gitu, per hari gitu, kecil di bawah itu ya. Nah, kalau kita nabung 30 ribu per hari, berarti kan kurang lebih sesasi sebulan gitu ya, 900 atau 1 juta bisa ngasur buat beli rumah gitu. Nah, hal-hal seperti ini akan menarik konsumen untuk membaca gitu ya, untuk membaca, kemudian untuk survei, jadi menjadi daya tarik dulu gitu ya. Yang parah itu kan ketika kita tidak bisa menarik konsumen itu gitu ya. Nah itu yang menjadi PR gitu. Nah ini contoh saya ingat itu 30 ribu per hari itu. Karena kan orang masuk cicilannya 30 ribu gitu ya, padahal per hari kalau kita kumpulkan kan 1 juta. Cuman 100 ribu bisa pesan rumah. Nah, kan katanya dikira nanti 100 ribu ya. Nah cuman 100 ribu pesen, baru pesennya loh gitu ya. Jadi dulu kita bikin program 100 ribu, cukup bayar 100 ribu, konsumen bisa booking pilih unit. Nah itu responnya banyak sekali teman-teman semuanya. Ketika hari Minggu, nah contoh ini kita bikin kaos biar jadi daya tarik gitu, ketika canvassing, ketika sebar brosur di Sunmore gitu ya, Sunday morning di pasar pagi itu, orang-orang pada lihat ini gitu ya, gitu ya, karena kita harus menjadi daya tarik itu. Contoh terakhir kemarin kami bikin pameran di Magetan itu, kami pakai badut itu. Pakai badut juga badutnya tempel di banner gitu, menjadi daya tarik. Kita sebar brosur, jadi menjadi titik menarik gitu ya, titik center point hal menarik bagaimana orang akan melihat gitu. Nah, ketika kita pagi ini ya, jadi kita bikin yang menarik, kita pakai tulisan yang menarik, kita bikin program yang menarik, 100 ribu pesan unit. Nah, pengalaman yang menarik di Makassar ini, ketika minggu kita sebar brosur, siangnya langsung ada yang ke lokasi, pasti itu. Ketika Jumat kami sebar brosur di habis Jumatan, gitu, selesai Jumatan di Masjid Besar, sorenya itu langsung ada yang ke lokasi itu. Luar biasa, karena memang sana kota besar gitu ya, masyarakatnya banyak gitu, kebutuhan rumahnya banyak gitu, makanya harus dijemput dengan program-program yang menarik gitu. Nah ini saya lebih menekankan ke marketing itu ya, karena saya lebih senang itu, karena saya berawal dari bimbingan gemblengan tentang penjualan oleh pembimbing kami di pesantren properti, dan itu wajib harus kita kuasai, wajib kita harus bisa ketika kita memang kekeh pengen menjadi pengusaha properti. Contoh juga kita duplikasi gitu ya, pola-pola marketing di Jawa, di Magetan. Kita belum kenal orang-orang ASN PNS di sana, yus kita pede aja, kita presentasi gitu. Closing pikir carry gitu ya, closing pikir belakangan. Yang penting kita pede jualan dulu, kita sebarluaskan informasi perumahan kita ke masyarakat luas. Dan waktu itu kita langsung di dinas apa saya lupa itu, yang duduk ini langsung satu mobil ke lokasi bareng, saya ingat dulu. Jadi presentasi di situ, terus selesai presentasi langsung survei, walaupun belum booking nggak apa-apa. Nah, yang penting sudah mendatangkan konsumen, setidaknya informasi perumahan sudah tersampaikan. Ya akhirnya ada yang booking gitu, walaupun di hari yang itu tapi belum booking. Termasuk home visit, datang ke rumah. Nah ini hampir 90% ketika home visit itu deal, gitu ya. Deal artian booking. Gitu. Nah, karena ketika home visit itu kalau mungkin ke kantor konsumen tuh malu-malu tanya, ketika kita datang ke rumah itu lebih terbuka gitu ya.
Jadi kita berikan solusi kebutuhan mereka tentang rumah, kita berikan solusi, kita kasih solusi dengan beberapa program kemudahan gitu. Nah, ini kita bikin member juga, emak-emak itu kita berdayakan, karena luar biasa ini banyak closingan dari emak-emak juga, tapi tidak hanya ini ya, tidak hanya menjadi member, tidak hanya menjadi agen kita, bukan agen besar gitu ya, tapi kita kasih bimbingan, kita ajari setiap minggu gitu ya, bagaimana caranya ngitung KPR gitu ya, ketika melayani konsumen bagaimana gitu, kita ajari. Kemudian pameran di mall, beberapa cara kita lakukan ketika itu di Makassar, ini pengalaman luar biasa gitu ya. Kemudian alhamdulillah closing bertubi-tubi gitu. Akhirnya 100 unit bisa tercapai bookingan gitu. Kemudian setelah dari Makassar, pengalaman kami langsung ditunjuk, artinya langsung diminta dari Pak Bambang menjadi wakil project manager di perumahan Balituan Wonogiri. Mungkin kalau kemarin ada yang sudah bergabung, sudah mengikuti sharing Zoom-nya dari Mas Aryo yang sekarang di Cilacap. Nah, beliau juga awal mula kami bareng di project di Wonogiri ini. Jadi proyek rumah subsidi dengan 75 unit. Alhamdulillah saat ini sudah buku-buku. Di Wonogiri juga menjadi tantangan luar biasa gitu ya, karena kita dilepas gitu ya sama santri-santri semuanya yang handle dulu. Kalau tadi magang kita di Magetan, di Makassar ada pembimbing, ada mentor-mentor, itu kalian dilepas pas-pas gitu, kita harus ngurus izin semuanya, ngisi keuangan, administrasi, penjualan itu. Nah, ini rumahnya teman-teman semuanya, ini rumah subsidi di Wonogiri, dekat terminal Selogiri, pas itu, pinggir ring road baru Wonogiri, kalau ada yang dari Wonogiri. Nah, singkat cerita, setelah dari Wonogiri, saya menikah dengan orang Magetan gitu, kemudian saya akhirnya di Magetan lagi gitu ya. Awalnya magang di Magetan, dilalah, sekarang jadi orang Magetan gitu, jadi orang Magetan, dikasih amanah menjadi manajer di perumahan Villa Pusaka Mulia Magetan. Jumlah unitnya 109 unit rumah subsidi semuanya. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun sudah tutup buku untuk penjualan sama pembangunannya. Jadi penjualan sama pembangunan gitu Bapak. Jadi 2 tahun sudah serah terima kawasan. Jadi penjualan sama pembangunan. Nah, ini rumah subsidinya. Nah, di sela-sela waktu sebagai profesional di kawasan, saya memulai bikin klaster kecil-kecil atau covering siap bangun gitu 1-2 unit. Saya mulai di Jogja, di Bantul gitu. Karena saya ingat dulu mentor saya bilang bahwa pokoknya harus setiap hari itu harus survei tanah gitu, biar ketemu tanah yang, karena waktu itu kan kita memang dibimbing atau diajari bagaimana menegosiasi atau bermodal kecil gitu ya, menjadi developer dengan modal kecil gitu ya, dengan modal negosiasi. Nah, alhamdulillah di proyek ini dengan beberapa titik lokasi yang sudah kami survei, akhirnya ketemu di Bantul ini proyek yang bisa dibilang nol modal, walaupun ada modal sedikit sekali gitu ya, kalau dibandingkan dengan jumlah modal untuk beli tanah sama beli bangunnya gitu ya, hanya sekitar berapa persen modalnya, artinya bisa dibilang modal nol, karena bayar tanahnya yang di lokasi ini ketika unit sudah terjual. Nah, ini menjadi titik balik bagaimana saya memutar cash flow dari proyek ini. Akhirnya bisa sampai sekarang ada beberapa titik lokasi tanah covering dan klaster. Jadi alhamdulillah ini proyek pertama saya sangat teringat sekali. Jadi menego ke pemilik tanah, karena waktu itu tanahnya saja kalau di Jogja itu harganya sudah 1,5 juta. Kalau sekarang mungkin sudah hampir 2 juta lebih di lokasi ini, tepatnya di timur Stadion Bantul. Nah, ini
modalnya kalau beli tanahnya cash itu 315 juta Bapak, teman-teman semuanya. Nah, karena saya baru santri waktu itu, baru selesai santri, modal dari mana gitu ya, 300 juta ini gitu ya. Karena beli motor aja waktu itu belum bisa gitu. Mau beli tanah terus bagaimana gitu. Akhirnya alhamdulillah kami mengikuti pola-pola titik dari pesantren, kami menego pembeli tanah, akhirnya qadarullah bisa dibayar ketika unitnya terjual gitu. Nah, senang sekali gitu ya, bisa dibayar tanahnya ketika unit terjual. Akhirnya sudah kami di proyek ini titik awal kami, saya dalam membangun bisnis properti. Nah, kemudian dari situ kami putarkan cash flow, kemudian ujung-ujungnya terjualan tadi, ya, kemudian kami bikin atau membuat tanah kafling siap bangun di Madiun. Pertama ini ada 10 unit, ini masih tahap awal pembangunan sampai tapi ini sudah tahap-tahap awal gitu ya, belum di paving, belum bikin saluran. Kemudian di 2021, 1 tahun yang lalu, kami men-take over perumahan Platinum di Magetan, ada 75 unit. Ini pengalaman menarik juga, jadi bisa dibilang proyek ini proyek tanpa modal, karena kita take over, bayarnya sama, unit terjual. Ini ketika kita masuk pertama, mumet sekali Bapak teman-teman semua. Karena kenapa? Jalan masuknya itu kecil gitu ya. Sampai-sampai kita tuh membongkar 1 unit rumah gitu ya, di sebelah kiri ini. Ini kantornya, kantor ini kami bongkar hanya untuk melebarkan jalan masuk ini. Dan alhamdulillah persis 2 tahun ini alhamdulillah qadarullah sold out, dengan kami take over total 45 unit, total unitnya 75, yang 25 di awal sudah laku. Nah, ini model rumahnya. Jadi tantangannya luar biasa ketika take over itu, ternyata saya belajar dari pembimbing saya Mas Dedit di Pusakalen itu, tidak hanya men-take over kan saja, tapi bagaimana kita merubah mindset pembeli gitu ya, yang awalnya tidak mau, bahkan belum mau ke lokasi, dan akhirnya mau ke lokasi dengan pola-pola pendekatan, pola-pola perubahan, main gate-nya kita rubah, tamannya kita rubah, desainnya kita rubah, bahkan harganya kita jual lebih tinggi dari harga pasti sebelumnya dengan kita merubah desain gitu ya, merubah desain. Yang waktu itu di Magetan belum ada desain Skandinavian, kita pertama sekali yang membuat model rumah Skandinavian di Magetan. Alhamdulillah sekarang sudah sold out, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah 2 tahun sudah sold out. Nah, ini kemudian saya mengembangkan tanah kafling. Kalau ini tanahnya saja gitu ya, 15 unit tanahnya saja. Waktu itu teman-teman santri juga ke lokasi, belajar langsung, ini santri-santri angkatan 3 bulan. Nah, jadi kalau dulu saya belajar magang tempat mentor gantian gitu ya, mungkin nanti teman-teman gitu juga ya, teman-teman nanti magang tempat alumni, suatu saat teman-teman pasti nanti akan menjadi tempat belajarnya teman-teman adik kelas yang angkatan lainnya gitu. Nah, ini kemudian proyek yang di Ponorogo tanah kafling gitu. Kemudian proyek kedua di Ponorogo ini tanah kafling juga.
kedengeran ya, Mbak Admin ya, suaranya ya, Mbak, videonya. Tes. Tes. Videonya kedengeran, Mbak, suaranya. Iya Kak, ya. Oke, lanjut ya. Jadi tanah kafling yang kami bangun ini, jadi tidak hanya tanah kafling ya di petak-petak saja gitu ya, pengamatan. Jadi tetap kita sediakan, kita fasilitas, kita bikin nilai tambah bagaimana menjadi menarik, menjadi nilai tambah di proyek tersebut. Jadi contoh, jalannya juga harus dipaving, lebar 6 meter, disediakan saluran, kemudian dipager gitu ya, ditalot, diuruk. Jadi konsumen itu benar-benar ketika beli tanahnya siap bangun beneran gitu ya. Jadi beli tanah. Jadi ada konsumen yang mungkin belum siap beli rumah, baru nabung tanahnya saja. Suatu saat dia tinggal bangun itu sudah ada jalannya sudah dibangun, salurannya sudah dibangun. Nah kemudian di tahun yang sama kami buka klaster 2 lantai, mini klaster di Madiun, di kota Madiun. Ini awal mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus Priyatno dari Samitra Land. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, warga Madiun Kota dan sekitarnya? Alhamdulillah kali ini saya berada di proyek The Samita Townhouse, klaster mewah 2 lantai yang berada di tengah kota Madiun. Baik Bapak Ibu semuanya, berada di manakah lokasi The Samita Townhouse ini? Lokasinya sangat strategis, yaitu berada di tengah kota Madiun. Saya berada di tengah kota Madiun. Jaraknya ke pusat perbelanjaan, ke alun-alun cukup dekat, hanya 5 menit saja. Jadi ke pusat pemerintahan juga dekat, kemana-mana dekat, tengah-tengah kota Madiun. Kemudian rumahnya bagaimana, tipenya bagaimana? Rumah di sini sangat spesial, yaitu 2 lantai, di Samita Townhouse. Klaster mewah 2 lantai, 3 kamar tidur dengan spesifikasi harganya cukup terjangkau, hanya dengan 500 jutaan Bapak Ibu sudah dapat klaster mewah 2 lantai tengah kota Madiun. Baik Bapak Ibu, untuk promo kali ini, saat ini kami sedang launching rumah baru kami di Samitra Townhouse. Promonya yaitu untuk 3 pembeli pertama kita ada diskon atau promo senilai 30 juta rupiah. 30 juta rupiah ini hanya untuk 3 pembeli pertama. Sayangnya tinggal 1 saja kotanya karena sudah ada 2 yang sudah booking. Bapak Ibu, monggo jangan menunda-nunda karena lokasinya sangat strategis. Terima kasih, sekian dari saya. Pokoknya nantikan promo-promo terbaik dari kami dan perumahan-perumahan terbaik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang klaster sangat bangunan ya, progres bulan ini kami. Mohon maaf Mas Agus, suaranya kurang terdengar ya. In a black 2-3 times to make sure all your chances gone. Jadi tes denger gih Mas Admin gih Mbak moderator. Iya Mas. Jadi tadi teman-teman lihat ya yang di rumah 2 lantai ini. Jadi kami bikin program. Jadi kalau kita ingat
flashback yang saya jelaskan di awal tadi, tentang bagaimana kita bisa biar menarik konsumen gitu ya, biar menarik. Mohon maaf Mas Agus, suaranya kurang keras ya, kurang terdengar keras itu. Terdengarnya pelan. Pelan, ya. Tes. Oke. Ini saya setelkan video dulu ya. Oke. Tes, masuk suaranya? Jelas, Mas? Belum terdengar jelas Mas, masih samar-samar. Tes. Halo, tes. Masih pelan Mas. Dari tadi pelannya. Halo, tes. Sudah Mas, sudah. Tapi dari awal kedengaran ya, Mas? Ya, awal kedengaran tadi. Setelah video tadi loh Mas, videonya mulai pelan. Yang penting dari awal jelas ya. Ya. Oke, teman-teman, jadi itu tadi ya, kami tampilkan beberapa proyek-proyek kami, proyek-proyek di Magetan, di Madiun, sama di Ponorogo. Jadi teman-teman yang mungkin di daerah sini, monggo dengan senang hati kita sharing-sharing, kita terbuka. Jadi kalau di pesantren itu tidak diajarkan ilmu pelit itu ya, mesti pelit-pelit ilmu gitu ya. Jadi kita mau gitu ya, mau ngopi FS-nya di laptop monggo, mau formulasinya di laptop monggo, mau cara-caranya bagaimana monggo. Intinya biar teman-teman yang langsung bisa gitu ya. Karena kalau bagi saya nggak akan sulit sharing gitu ya, karena saya dulu juga tadi berawal ya nggak tahu apa-apa teman-teman, beneran itu. Jadi tipe 3672 itu Pak Bambang nyampaikan di awal itu saya nggak tahu beneran. Saya harus tekad tahu gitu ya. Makanya setiap mentor di pesantren itu saya ikuti. Kalau di kelas ya saya harus mengikuti dari awal gitu. Bahkan ketika di lapangan saya sangat senang bisa belajar langsung di lapangan. Makanya ketika kami magang itu semangat kami, ya tekad kami biar bisa gitu. Ada yang komen kurang keras ya? Tes. Kadang keras, kadang pelan Mas. Kadang pelan ya. Mungkin mic-nya ya Mas. Oke, mungkin sharing-sharingnya tadi saya kira sudah cukup ya, hampir jam 9, karena sebenarnya waktunya tadi dari Mbak admin ngasih waktu setengah jam, 35 menitan. Mohon maaf kalau ini sudah sampai jam 9, karena nanti masih ada sesi tanya jawab dan juga penyampaian program-program dari pesantren. Nah, sebelum dari saya tutup, monggo teman-teman kalau ada pertanyaan langsung saja begitu ya Mas Moderator ya, sebelum ke penyampaian program ya. Baik Mas Agus Priyatno, terima kasih dan matur nuwun atas materi yang disampaikan. Insya Allah manfaat untuk kita semua. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta Zoom ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat chat Zoom atau bisa langsung on cam dan on mic dan langsung ditanyakan. Perkenalan dulu, nanti langsung disampaikan apa yang mau ditanyakan. Monggo.
Monggo teman-teman kalau ditanyakan sebelum ke sesi selanjutnya. Ada moderator ada yang mau tanya tuh mic-nya. Bisa diaktifkan. Sampun Mas. Sampun. Sudah bisa. Monggo dicoba lagi. Oke, terima kasih. Lah, kenapa ini udah habis? Bukan Bapak ambil. Monggo yang mau tanya tadi langsung diaktifkan saja mic-nya. Halo, Halo, tes. assalamualaikum. Salam. Dan Selamat malam. malam. Saya Eko Susianto dari Pati. Dari mana, Pak? Pati, Pati ya. ya. Apakah ada rencana untuk membangun di Pati? Nah, langsung kami tanggapi ya, Mbak Marat. Ya. Pasti ada Pak. Terima kasih. Ya, itu. Tapi mana ketika ada yang paling utama adalah kita tanah itu ya, tanah kita tunggu mana atau tidak harganya saya kira masuk atau rumah komersial dari dulu. Nah, ketika memang Mas Agus, mohon maaf suaranya kecil. Masih belum terdengar, Mas. halo tes halo. Sudah. Kayak agak dideketin aja mic-nya, Mas. Oh ya. Tadi agak besar kecil suaranya. Monggo dilanjut. Jadi Bapak yang dari Pati, jadi kalau semangat kami gitu ya, semangat anak muda ingin ekspansi pariwisata itu pasti jelas gitu ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah kita memang yang utama adalah tentang tanah gitu ya Pak, cari tanahnya dulu ya. Jadi bagi teman-teman dimanapun memang minimal teman-teman setidaknya ikut kelas pemula ya di pesantren properti. Karena kenapa? Di kelas pemula nanti akan diajarkan tanah yang cocok untuk perumahan itu yang bagaimana kan itu. Kedengaran ya Pak? Kedengaran ya? Dengar Mas, dengar aman-aman. Jadi saran saya bagi teman-teman yang sudah bergabung sekarang ya, minimal sekali harus ikut kelas pemula gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau belum ikut tuh masih gamblang gitu ya, belum ada gambaran gitu. Nah, maka dari itu monggo ikut gitu ya. Karena mumpung ada kesempatan ini, karena saya dulu menunggu itu sampai 6 bulan loh Pak. Mau ikut 1 tahun. Bahkan yang kelas 2 hari itu saya belum tahu apa-apa gitu. Yang penting ikut sih gitu ya. Karena dari situ nanti kita mungkin ada ide, kemudian ada kenalan, kemudian ada beberapa insight masukan itu. Nah, itu di situ nanti kita akan tahu bagaimana tanah-tanah yang cocok untuk perumahan. Contoh lebar depannya berapa, zonanya di mana, sawah atau pekarangan. Kalau sawah berarti harus ditanahkan di tata ruang, dinas tata ruang masuk buat perumahan atau tidak. Sertifikatnya bagaimana gitu ya. Kemudian termasuk harganya bagaimana. Nah, harga ini akan berpengaruh di konsep jualan kita. Kita mau jualan rumah subsidi atau mau jualan rumah mewah gitu ya.
kemudian segmennya seperti apa, mungkin lokasinya dekat dengan kota berarti masuk. Kalau lokasinya memang contoh di tengah kota kecamatan tapi jauh dari kota mediannya, nah kadang kan tidak masuk juga ya untuk perumahan. Jadi beberapa contoh ada di YouTube juga sih, di Pesantren Properti itu ada beberapa 99 cara pilih lokasi perumahan itu. Bahkan saya dulu Pak sama pembimbing saya itu harus suruh survei 100 kali gitu ya. Karena saya ingat gitu, menurut saya itu gitu ya, lokasi yang saya soundingkan ke pembimbing saya itu masuk gitu ya buat perumahan. Ternyata di mata pembimbing itu enggak masuk sama sekali gitu ya. Saya wes survei 100 lokasi Gus gitu. Ben soroh ngerasakan tanah sing iso nggo perumahan ngopoan gitu ya. Jadi biar bisa merasakan nanti cara menegonya, terus feelingnya gitu ya, kalau untuk perumahan itu seperti apa itu. Secara teorinya pun akan tahu gitu. Jadi mohon doanya Pak, semoga bisa di luar kota, mungkin Bupati. Nanti sharing-sharing nggak apa-apa, nanti Mbak Admin bisa sampaikan atau nanti saya ketikkan di komen nomor saya gitu. Nanti sharing-sharing tanah ini masuk enggak Mas, misal gitu ya, untuk perumahan. Kemudian karena yang terutama ya harus kita tahu harganya, cara bayarnya, yunasinya gitu ya untuk perumahan gitu. Karena beberapa tahapan yang harus dilalui gitu ya. Tetapi yang harus kita tekankan adalah semangat kita menjadi pengusaha properti gitu ya. Yang pertama semangat kita, tekad kita harus ada. Nah, selanjutnya kita pelajari langkah-langkahnya itu, teori-teorinya dan prakteknya. Begitu ya Pak. Mohon doanya semoga bisa Pak. Atau barangkali nanti Bapak setelah dari Pesantren Properti ada masukan banyak sekali ilmu, buka sendiri langsung praktek. Nah, alhamdulillah itu ya Pak. Tapi mungkin kalau saran saya kalau baru pertama kita minta tolong lah gitu ya, kita minta bantuan misal alumni minta di mentoring gitu ya, karena dengan alumni yang sudah pengalaman tentunya mereka akan memberikan masukan-masukan gitu ya agar lebih baik. Karena kalau kita tanpa mentor, jadi ya kalau kita langkah sendiri tanpa mentor itu ya apa ya, tidak ada masukan gitu ya, kita bingung nanti. Alangkah baiknya kalau kita ada mentor. Saya sendiri pun sampai saat ini tetap dimentoring dari Pesantren Properti, dari mentor saya di Magetan, guru kami Mas Bedit juga yang di Magetan gitu. Artinya walaupun kita gitu ya, kita sudah berkembang sebesar apapun pastilah mentor itu ya Pak. Ikut aja Pak. Pak yang di Pati ikut, sudah pernah ke pesantren belum Pak? Nah, kalau belum pernah wong abangan sih. Jadi disempatkan program-program yang terbaru nanti yang disampaikan dari moderator ya, disempatkan ke pesantren. Yang lain? Mungkin bisa saya bantu bacakan soal ya Mas ya. Di kolom chatnya ada beberapa soal dari saudara Aminullah. Misalnya mau belajar properti tapi sebenarnya belum pernah terjun di dunia properti, apakah kita bisa untuk menerima ilmu yang akan dipelajari? Insya Allah bisa. Nanti seperti di pesantren properti akan dipandu mulai dari 0 sampai akhir. Itu ya Mas Aminullah. Dan untuk saudara Tidak Dewandan yang dari Bandung, di pesantren properti ada beberapa program Mas, tenang aja, tidak hanya 2 hari, ada beberapa program mulai dari 3 bulan, 6 bulan, nanti akan disampaikan setelah sesi tanya jawab ini untuk lebih detailnya. Dan untuk saudara Pak Samsudin yang dari Magetan, ini tiap hari survei lokasi tanah untuk belajar bagaimana cara negosiasi, bagaimana kalau yang ditemui maklar bukan ownernya langsung. Dan untuk ini mungkin bisa saya bantu jawab.
nanti bisa nanti di pesantren itu ada kelas Pak, kelas khusus negosiasi. Mungkin nanti diajarkan di program setelah 2 hari itu ada program-program dan itu ada materinya kelas negosiasi. Mungkin bisa bergabung di sana itu Pak, dan akan diajarkan kok, tenang aja. Mungkin yang lain yang akan ditanyakan akun mungkin sifatnya berbeda tadi kasus saja. Mungkin ada yang sudah pernah project mau konsultasi ke beliaunya ini, Mas Agus, monggo. Halo, Assalamualaikum Mas Agus. Salam. Mas Agus, punten mau tanya. Kalau untuk kantor pembukaan bocah-bocah psikologi itu mengajar, masih mahasiswa asisten dosen. Kan yang latsar CPNS itu ada punten Pak psikologinya, Harsono, motivator. mic-nya Pak. Mas Agus mau tanya untuk pembukaan klaster misal 2 kafling dan 3 kafling itu untuk perizinannya stepnya bagaimana ya Mas? Soalnya ini ada 2 kafling terus cara bayarnya juga bisa waktu unit terjual itu Mas Agus. Dengan hanya DP 5 juta aja Mas Agus ke pemilik lahan. Untuk alur stepnya perizinan untuk klaster kecil yang 2 kafling itu punten tuh bagaimana ya Mas Agus ya untuk alurnya? Siap. Dengan Pak siapa nih Pak? Saya Mas Fatur, Mas Agus. Halo Mas Agus. Mas Fatur dari mana Mas? Saya dari Cirebon Mas Agus. Mantap Mas, usahakan deal Mas gitu ya, karena saya dulu juga berawal dari 2 unit Mas, gak apa-apa. Kita 1 unit dulu, 2 unit dulu, 3 unit dulu gak apa-apa. Lama-lama juga insya Allah akan besar gitu ya. Karena kita berawal dari itu. Lanjutkan Mas negosiasinya. Karena tadi kan dengan 5 juta sudah bisa menguasai tanahnya, bayar ketika unit terjual ya Mas. Nah, alhamdulillah kalau 2 itu Mas, mecah sertifikatnya bisa pakai perorangan gitu ya, bisa langsung dipecah. Jadi tanpa PT bisa 2 unit itu. Nah kemudian tanahnya sawah atau pekarangan. Kalau pekarangan ya bagus lagi berarti kan gitu ya. Pekarangan sawah Mas. Halo, tes. Jadi dilihat ya Mas, kalau sawah ya Untuk tanahnya itu udah zona kuning tuh Mas Agus. sawah Jadi atau pekarangan? itu pekarangan Mas Agus karena udah ada jalan depannya itu udah ada jalan 5,5 meter. Jadi tinggal motong tuh Mas Agus. Dua kafling dengan lebar depan itu 16 meter tuh Mas Agus. Jadi bisa 88 Mas. Oke. Sudah ke pesantren Mas? Sudah Mas Agus. Alhamdulillah. Teman-teman tadi seperti juga yang dipati Bapak tadi, contoh Mas Fatur ini setelah dari pesantren langsung praktek, langsung bisa dapat tanah yang bisa dinego tanpa modal, bisa dibilang 0 ya, karena modalnya 5 juta dibanding dengan harga tanah berapa Mas? Nilai total tanahnya? Kalau satu itu tadi kan luasnya itu 147 meter persegi ya Mas Agus. Itu dengan harga 100 juta itu Mas. 100 juta jadi 2 kafling ya? Jadi 2 kafling. Nah artinya kan kita tidak harus membayar full 100%, kita hanya mengeluarkan kurang lebih 5% ya, 5 juta sudah bisa menguasai tanahnya gitu ya. Gak apa-apa Mas, dilanjut dianalisa pertama di tes dulu komputer, cari harga pembanding di daerah tersebut, harga jual rumahnya bisa dianggap berapa. Oh iya. Untuk sertifikatnya itu harus diikat di notaris enggak ya Mas Agus? Ya, jadi amannya sertifikat ditaruh di notaris. Jadi ketika Mas Fatur bayar 5 juta itu, Mas Fatur tanda tangan perjanjian di notaris dengan pemilik tanah, kemudian sertifikatnya dititip di notaris.
Jadi tidak dibawa oleh pemilik tanah, tidak dibawa oleh Mas Fatur. Oh ya, siap. Jadi karena Mas Fatur masih punya tanggungan sehingga tidak membawa sertifikatnya, pun juga pemilik tanah sudah berkomitmen mau menjual ke Mas Fatur, sehingga biar aman, biar sertifikatnya mengantisipasi tidak dibawa kemana-mana, makanya dititipkan di KRE. Siap. Apakah bisa langsung diwakilkan dan komunikasikan dengan pemilik tanahnya. Oh iya, siap. Kalau untuk izin yang lain, misal lurah atau itu perlu juga ya, Mas Agus? Wajib, Mas. Saya katakan wajib, walau berapapun jumlahnya, berapapun mulai dari 1, dari 2 unit, izin adalah izin yang utama gitu ya. Walaupun 1 atau 2 unit kita tidak berbeda izin gitu ya. Jadi ketika 2 unit yang kita jelaskan apa? Pertama yaitu legalitas tanahnya, sehingga legalitas tanahnya harus pecah ketika jualan 2 unit, berarti harus sertifikat. Bisa dibangun. Legalitas yang kedua yaitu legalitas bangunannya, berarti harus ada PBB-nya. Baca lama IMB sekarang ada PBB-nya. Walaupun perorangan bisa Mas itu ya, kita ngajukan PBB perorangan bisa nanti diajukan di proses PBB. Oh iya, siap. Tetapi tidak kalah penting izin lingkungan, izin masyarakat harus diutamakan. Setelah ataupun baiknya mungkin sebelum gitu ya, perjanjian Mas Fatur ketemu dulu dengan Pak RT, dengan Pak RW, dengan Pak Lurah, dengan masyarakat kanan kiri. Bahasanya memohon doa restu, mohon bantuan dukungannya, mau bangun rumah di sini. Oh iya, siap. Biar terkondisikan ketika terjadi apa-apa, Mas ya, sudah kulon nuwun kalau orang Jawa. Iya, kulon nuwun. Ya. Itu yang saya lakukan sampai saat ini Mas, berapapun unitnya, mulai dulu 2 unit, terus kemudian tanah kafling tadi 10 unit, 12 unit, 14 unit itu ya. Tadi mini cluster tuh semua silaturahmi dari paling paling bawah Pak RT, silaturahmi dulu Pak RW, kemudian Pak Lurah, kemudian tokoh masyarakat, kanan kiri masyarakat gitu. Saya kira kalau 2 unit tidak perlu sosialisasi, tapi kalau mungkin sudah 10-an unit ke atas perlu dikumpulkan masyarakat untuk sosialisasi gitu. Tapi kalau 2 unit Mas Fatur datang satu-satu ke rumahnya sudah cukup. Oh iya, siap. Matur suwun sangat Mas Agus. Sukses selalu. Ya. Ada yang lain? Saya mau menjawab ini ya Mas. Dari Mas bertanya di mana nih Mas? Sama ini kita. Monggo. Dari Pak Kuku ya. Jadi tiap hari survei lokasi tanah untuk belajar bagaimana cara negosiasi. Ternyata bagaimana kalau yang makelar bukan ownernya langsung. Ya, nah, ini seringkali ya. Jangan makelar media rombongan calon. Jangan diabaikan. Jadikan teman, jadikan relasi karena kita tahu tanah pun dari mereka gitu ya. Yang penting kita kalau makelar ya kita negosiasinya nggak apa-apa dengan makelar, disurvei dulu tanahnya masuk atau enggak. Ketika memang masuk kriteria ya harus ditemukan dengan pemilik tanah. Kita negosiasinya tanah makelar fungsinya gitu ya, dia memperantarai kita dengan pemilik tanah. Tetap kita hargai, tetapi kita diskusinya, kita rembukannya gitu dengan pemilik tanah. Jadi maklar yang kita jadikan teman, maklar kita jadikan relasi itu. Jangan dihilangkan, jangan ketika kita dapat tanah bahkan rata-rata kita pasti dari maklar gitu ya. Kecuali kalau memang tanahnya saudara kita, milik keluarga kita gitu ya. Beda cerita gitu ya. Tapi pesan saya ya maklar tetap kita hargai, kita rangkul. Bahkan kalau kita sering kumpul dengan maklar, kita sering ngopi bareng, kita sering cangkruan dengan mereka, ya informasi tanah pasti akan sering masuk kepada kita gitu.
Itu ya Pak Samsudin nggih. Monggo rapat Pak di tanpa. Mungkin bisa saya bantu ini Mas menyampaikan pertanyaan dari Saudara Alan. Saya dapat lahan di Medan dengan sistem bayar. Laku unit baru bayar Mas. Tetapi pemilik lahan minta sharing profit. Kira-kira berapa ya standar sharing profit yang bisa kita berikan untuk pemilik lahannya ya Mas? Terima kasih. Mungkin bisa langsung di Baik Mas Alan, luar biasa. Mas Alan udah pernah pesantren nggak nih ya? Tingkatkan terus Mas, sering-sering pesantren gitu ya. Kemudian luar biasa dapat tanah sistem bayar laku terjual gitu. Jadi tanpa modal beli tanahnya, tapi jangan lupa tetap ada modal bangunnya gitu ya, jangan dilupakan itu. Nah, karena sebenarnya gini ya teman-teman, bisnis developer ini sebenarnya kan kalau kita simpulkan ada tiga hal gitu ya, tiga pemodal gitu ya. Yang pertama pemodal tanah gitu ya. Kemudian yang kedua pemodal skill developer. Yang ketiga pemodal perizinan fasum-fasos dan bangun di awal. Ketika sudah belajar cash flow, yang perlu kita butuhkan adalah bangunnya di awal. Jadi ada tiga ya, pemodal tanah, pemodal skill developer, pemodal perizinan, pemodal fasum-fasos, pemodal bangun rumah contoh ya, di awal, fasilitas-fasilitasnya gitu ya. Nah, Mas Alan bisa disampaikan bahwa ya, Mas. Berarti si pemodal kan dia pemodal tanah ini. Nah, Mas Alan menjadi pemodal skill. Nah, nanti ada kan selain itu kan, selain skill, selain tanah, Mas Alan masih butuh modal bangun, masih modal perizinan dan lain-lainnya. Nah, disampaikan bahwa sebenarnya ini kurang lebih kan kalau kita bagi dalam persentase mungkin 30%-an ya, kalau dibagi 3 tadi 30 sampai 35 ya, mungkin kurang lebih sebesar itu gitu ya. Kalau bisa di bawahnya ya worth it, lebih bagus lagi. Kalau di atasnya ya dilihat kondisinya apakah masuk di kita. Tapi bagi kita pemula, yang penting masih masuk, hajar aja nggak apa-apa, karena yang kita butuhkan bagi pemula adalah dua. Yang pertama yaitu kepercayaan, yang kedua portofolio. Ketika kita sudah punya proyek, walaupun pengamputan mulai dari 1-2 unit, ketika itu proyek kita sendiri, kita punya portofolio. Ketika kita punya proyek, contoh bayar unit terjual 2 unit aja gitu ya, kita nggak apa-apa berapapun, walaupun mungkin margin kita tipis, hajar aja nggak apa-apa. Margin tipis kalau di properti ya lumayan gitu ya teman-teman semuanya gitu. Hajar aja nggak apa, yang penting kita aman gitu ya. Selagi kita masih di posisi aman, itu buat portofolio kita, yang itu akan kita sampaikan ke tahap-tahap selanjutnya sebagai portofolio kita. Ketika kita sudah dapat portofolio, ketika kita sudah punya portofolio, akan semakin memudahkan kita dalam menegosiasi hal-hal tertentu ke depannya gitu. Nggak apa-apa, aja Mas. Kalau yang di permintaan pemilik tanah mintanya berapa? Nah, kalau mintanya 80% ya jangan dulu kan gitu ya. Iya. Sekiranya terukur bagi kita nggak apa-apa, hajar aja. Karena kalau bagi kita pemula di awal nih yang penting portofolio dulu gitu. Margin tetap kita pikirkan, tapi yang pertama portofolio. Ketika portofolio ini sudah kita bikin, insya Allah kedepannya lebih mudah dalam negosiasi. Dan yang tadi ada dua, kepercayaan. Karena kita kerjasama ya harus jaga kepercayaannya. Makanya ketika yang harus kita dudukkan dalam pemula ini ya dua ini, modal kepercayaan ini. Modal kepercayaan kadang sudah kita dapat gitu ya, kita dipercaya, diamanahi di proyek gitu. Kemudian, nah kadang yang harus effort luar biasa kan modal portofolio ini gitu ya. Yang modal portofolio pun kadang tidak harus punya sendiri kita juga gitu ya. Kita menjadi project manager di tempat alumni itu sudah kadang menjadi portofolio buat kita gitu. Contoh saya tadi di Magetan di project kedua ketiga yang menjadi portofolio saya juga, karena saya berperan alhamdulillah dikasih amanah bisa memberikan peran gitu ya, bisa memberikan peran di proyek tersebut, sehingga kita mau menyampaikan sebagai portofolio pun
mentor kita, alumni kita yang kita ajak barengan pun tidak akan keberatan gitu ya gitu. Karena kita ada andil di situ gitu. Seperti itu Mas. Jadi selagi masih bisa Mas, masih ada profit, masih ada margin, ya Baik Mas, baik. lumayan gitu ya. Bisa buat muter lagi, yang penting kita tadi ada portofolio Mas. Karena yang tidak mudah bukan sulit ya, yang tidak mudah itu memulai Mas, makanya dimulai aja, monggo nanti kalau mumet ya tanya di pesantren itu. Baik Mas. Gitu ya. Sampai makanya sebelum mumet, sebelum pusing, yuk belajar dulu teorinya, belajar dulu cara-cara langkah-langkahnya gitu. Sehingga sebelum kita mentok kita sudah punya solusi gitu. Itu ya Mas gitu. Ya, ini baik Mas Agus, terima kasih. Mas Agus bisa dengar suara saya? Ya, bisa Mas. Ya, saya perkenalkan Mas, saya Alan dari Medan. Sebetulnya kemarin di tahap awal itu Mas, saya diberikan lahan itu 2.000 meter persegi. Dengan harga per meter itu 1 juta. Jadi 18 unit, per unit itu sekitar 108 juta. Alhamdulillahnya pertama kami jual itu dapat konsumen cash keras 450 juta Mas. Awalnya lahan itu masih sawah dan alhamdulillah dari 450 itu 108 juta saya bayarkan ke pemilik dan sisanya saya untuk penimbunan. Jadi alhamdulillah yang 18 unit ini kan sudah selesai Mas, cuma kami sharing profitnya pemilik itu kemarin minta 40% Mas. Ini alhamdulillah di sebelahnya punya lahan lagi 1 hektar. Apakah saya tetap pembagian profit 60 atau bisa kita kurangkan ke pemilik gitu Mas? Terima kasih Mas. Mohon minta sarannya Mas. Matur suwun. Jadi ketika memang sudah mulai berkembang Mas, itu kan permodalan semakin bertambah Mas. Jadi tadi ada 3 ya. Jadi Mas Alan sudah bisa memposisikan di pemodal skill ini. Ada pemodal skill profit sepertiganya gitu ya. Nah, iya Mas. Bangun fasilitas jalan dan lainnya kita tentu dari Mas Alan ini gitu ya. Sehingga betul, ya kalau bisa dikurangi dari 4% itu jauh lebih bagus gitu. Baik Mas, baik. Tapi yang nggak apa-apa, sudah bagus itu Mas, yang proyek pertama tadi jangan sudah hajar, sudah menjadi portofolio gitu ya. Walaupun di awal nggak apa-apa, tetapi Mas Alan punya portofolio yang mungkin jauh lebih nilainya. Iya betul Mas, kebetulan yang pemilik lahan ini Mas, beliau kan punya anak Mas, jadi beliau tuh menitipkan ke saya, anaknya itu suruh ngajari properti. Saya bilang ya udah kalau masalah ilmu kan kita kasih orang nggak berkurang gitu Mas. Dan alhamdulillahnya pemilik lahan ini punya banyak lahan begitu Mas. Salah satunya di sebelahnya itu dan ada beberapa di tempat lain. Jadi saya pikir dengan 60-40 itu ketika memang trust ke saya itu tetap ada, mungkin saya bisa dikasih lahan yang lain-lain lagi gitu Mas. Dengan sistem bayar seperti tadi, laku bayar seperti itu Mas. Ya mantap Mas, luar biasa nih. Jalan rezeki jenengan nanti ditularkan teman-temannya ke teman-teman adik kelas, ke alumni ya. Jadi poinnya dulu gitu ya. Kita tahu juga dari pesantren. Luar biasa ini, nanti bisa disaringkan Mbak admin gitu ya pengalamannya di sesi sharing-sharing mungkin di Selasa depan-depannya gitu. Luar biasa nih. Jadi enggak apa-apa Mas. Jadi itu menjadi tabungan tanah jenengan atau banking jenengan tinggal bangun relasi yang bagus dengan pemilik tanah tersebut. Tapi saran saya ketika sudah besar, ketika lahannya sudah besar dan itu harus pakai PT, harus diatur Mas. Jadi contoh pemilik tanah atau salah satu keluarganya anaknya dimasukkan ke dalam PT gitu ya, sehingga memiliki bareng-bareng. Ya baik Mas. Ya maaf Pak, sebentar mau saya potong. Memang saat ini Mas, surat kuasa dari pemilik lahan itu ke anaknya Mas yang ikut belajar tadi. Jadi setiap AJB antara konsumen dengan pemilik lahan itu konsumen dengan anaknya Mas. Artinya dari satu sisi mungkin dari segi pajak mudah-mudahan saya masih aman gitu Mas. Tetap untuk pengelolaan keuangan ke saya gitu Mas. Ya, tetapi
Nggak apa-apa, Mas. Jadi pesan saya ketika kawasan sudah besar kan hal itu harus pakai badan usaha ini, Mas, harus setpren ya. Siap Mas, siap. Jika izin setpren harus pakai PT, badan usaha ini, alangkah baiknya si pemilik tanah tadi melewati anaknya ya, melewat anaknya itu bareng-bareng PT dengan jenengan gitu ya, sehingga dia lebih trust juga gitu ya. Anakku juga ikut kok mempunyai juga, karena kan tanahnya nanti kan akan diberi nama ke PT itu, sehingga salah satu keluarganya itu merasa aman, masih memilikinya gitu. Dan jenengan kan juga sebagai operator, sebagai operatornya gitu, sebagai manajemennya kan juga masuk di PT gitu. Baik Mas, baik. Ya, terima kasih banyak Mas Agus. Ada saran lagi Mas kira-kira Mas? Monggo Mas. Bagus tuh Mas, lanjut ajar. Siap, insya Allah berkah Mas. Karena ini Mas, setiap proyek setelah tutup buku, sebelum bagi profit, diambil profit 2,5% kita keluarkan Mas untuk sedekah Mas. Ya Mas, wajib. Siap. Alhamdulillah sudah terbangun 1 pondok ngaji gratis Mas. Insya Allah next project biar punya 4 pondok ngaji gratis Mas. Minta doanya Mas Agus. Biasa ini Mbak ini diundang nanti sharingnya Mas Alan ini. Ya Mas, sharing nanti ya, di sesi sharing ya. Siap, insya Allah siap. Datang Mas kemarin bulan 7 juga sowan ke Bapak Guru Mas. Ke Jogja, ke Solo juga, cuma nggak bisa lama Mas. Ya nanti dijadwalkan Mas, biar dijadwalkan jadi sharing alumni dulu setiap Selasa Mas, biar menularkan ilmunya. Ya tapi saya belum mahir kayak Mas Agus ya, masih pemula ya Mas. Nggak apa-apa, yang penting sharing Mas malamnya dulu gimana dapat tanahnya gitu ya. Justru malah yang seperti ini Mas, yang teman-temannya akan nyaman gitu ya, tanya juga gabungkan, nggak apa-apa dulu pertama ketemu tanahnya, cara negonya gimana gitu ya. Baik Mas. Di sekolah ternyata ya tidak dipungkiri bisa dilihat gitu ya. Nggak apa-apa Mas, sharing kan pengalaman gitu ya, tidak perlu materi, tidak perlu apa-apa, yang penting ceritakan pengalamannya dari mantap kebaikan dari teman-teman lainnya. Iya Mas, baik Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Agus ya. Pak Admin matur suwun, terima kasih. Sukses dan berkah selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur suwun Mas Agus atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab, dan tadi ada saudara kami dari keluarga besar Sentolo, Mas Alan, yang telah berikan masukan-masukan dan juga pertanyaan yang berbobot ya. Mungkin dari beberapa pertanyaan belum bisa terjawab karena mungkin juga waktu sudah malam. Jadi kita tutup saja sesi tanya jawab pada malam hari ini. Langsung saya akan bacakan beberapa program yang ada di pesantren. Mungkin potong ya Mas, bagi teman-teman yang saya tulis nomor di chat ya, nomor HP ya. Oh iya. Pertanyaan karena waktu ya, karena waktu terbatas, silaturahmi kita di Zoom ini semoga bisa ketemu lagi itu nanti. Nah ini sharing, saya tulis nomor saya, dengan senang hati bisa berbagi ilmu, bisa saling tukar pikiran gitu ya. Monggo nanti. Monggo lanjut Mas. Baik, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk program pelatihan di pesantren properti ada beberapa program. Yang pertama yaitu bootcamp properti. Bootcamp properti ini dilaksanakan selama 2 hari. Untuk jadwal terdekat yaitu besok tanggal 5 dan 6, tepatnya hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi akan dilakukan saat bootcamp. Jadi santri-santri yang mengikuti bootcamp akan dijelaskan dasar-dasar dari ilmu properti, mulai dari pengenalan, mulai dari sejarahnya, dan biasanya pengenalan dari kita semua. Dan tentunya fasilitas apa aja yang didapatkan santri. Yang pertama yaitu kaos tuan. Tuan itu singkatan dari tanah untuk anak negeri. Jadi brandingnya pesantren itu seperti itu. Kalau saudara-saudara atau teman-teman yang di jalan kebetulan menemukan ada menggunakan kaos tuan, itu
saudara dari Sentolo. Artinya ada penginapan di pesantren. Dan juga biayanya, untuk biaya dari program pertama atau bootcamp, yaitu sebesar 150.000, yang nanti akan dialokasikan untuk kaos, yang pertama, ya, yang kedua untuk bayar listrik dan sebagainya untuk penginapan di sana, di pesantren. Untuk program selanjutnya itu ada Smart Edu Property selama 36 bulan, ada program Smart Edu Saling Tolong, berding 3 bulan, berding 6 bulan, 12 bulan. Untuk selanjutnya yaitu untuk ada teman-teman, mungkin teman-teman mau tanya terkait program yang ada di pesantren. Selain bootcamp nanti akan dijelaskan saat bootcamp ya, karena bootcamp kan pengenalan, mungkin terkait Smart Edu dan berding 3 bulan dan 6 bulan. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Siap. Mungkin ada yang dibingungkan, mungkin bisa saya bantu jawab. Sekali lagi saya ingatkan untuk program untuk untuk menghubungi siapa? Kebetulan kita ada adminnya, yaitu Mbak Putri. Untuk nomornya mungkin bisa langsung di baik itu dari Mbak Putri yang mungkin terkait ini ada pertanyaan dari saudara Dida Dewandan untuk yang boarding, setiap boarding itu biayanya 3 bulan itu per bulannya 600.000 Mas, dan untuk boarding 6 bulan biaya pendaftaran itu sekitar 350.000 dan komitmen 2,5%. Jadi boarding itu sistemnya beasiswa karena nanti ada subsidi dari pesantren yang mana di sana akan digratiskan, tetapi nanti akan ditarik komitmen dari omset project. Untuk lebih detailnya mungkin akan disampaikan saat bootcamp 2 hari itu Mas. Terkait yang boarding itu kan lama soalnya, ada beberapa bulan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan terkait program yang ada di pesantren? Baik, karena mungkin dari teman-teman tidak ada yang bertanya, saya selaku moderator ingin mengundurkan diri. Mungkin dari saya pribadi ada tutur kata yang mungkin kurang tepat atau kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum. Saya kembalikan Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Putri, waktu tempat saya kembalikan ya.